warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel ini. Kepada siapa yang pertama kali melihat saya, nama saya Syedi. Saya mau melihat satu video yang saya ternampak di YouTube, yaitu 10 tradisi menyambut bulan suci Ramadan di Indonesia. Video ini dipost oleh channel B News International. Yang kemarin saya sudah lihat video membangunkan orang sahur guna drum band, yang saya rasa di seluruh Nusantara ini tahu yang budaya tradisi membangunkan orang sahur menggunakan drum band itu kan berasal dari Indonesia. Dan di ruangan komen ada yang bilang mula pukul 2 pagi, 3 pagi gitu, ada yang bilang 1:30 pagi sudah bermula. Tapi itu saya rasa mengikut kawasan mungkin kan, sebab Indonesia kan negara yang sangat besar, jadi pasti ada terbahagi itu waktu-waktu sahur, waktu-waktu sholat kan berbeza-beza. Jadi itu adalah salah satu tradisi Indonesia kan, membangunkan orang sahur menggunakan drum band gitu. Sekarang kita nonton lagi bersama 10 tradisi menyambut bulan suci Ramadan di Indonesia. Jom! Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Meski harus puasa selama sebulan penuh, tapi saat Ramadan ada begitu banyak pahala yang dinantikan. Banyaknya umat muslim di Indonesia dan keragaman budaya yang berbeda-beda, antusias umat muslim di Indonesia patut diacungi jempol. Berikut ini adalah beberapa tradisi unik Indonesia menyambut bulan suci Ramadan versi Aceh. Megang adalah tradisi memasak daging dan menikmatinya bersama keluarga, kerabat, dan yatim piatu oleh masyarakat Aceh. Menyembelih kurban berupa kambing atau sapi di tradisi Megang dilaksanakan 3 kali dalam setahun, yakni pada bulan Ramadan, Idul Adha, dan Idul Fitri. Tradisi Megang di desa biasanya berlangsung 1 hari sebelum bulan Ramadan atau Hari Raya, sedangkan di kota berlangsung 2 hari sebelum Ramadan atau Hari Raya. Biasanya, masyarakat memasak daging di rumah, setelah itu dibawa ke masjid atau dimakan bersama tetangga dan warga lain. Setiap perayaan Megang, seluruh keluarga atau rumah tangga memasak daging dan disantap seisi rumah. Pantang jika keluarga nggak masak daging pada hari Megang. Apalagi Megang memiliki nilai religius karena dilakukan di hari-hari suci umat muslim. Masyarakat Aceh percaya bahwa nafkah yang dicari selama 11 bulan wajib disyukuri dalam bentuk tradisi Megang. Oh, kalau tradisi korban begitu ya masih ada di sini, cuma di bandar tidak banyak. 1881 untuk menentukan awal puasa di bulan Ramadan karena adanya perbedaan penentuan Ramadan di masa itu. Kini tradisi Dukderan sudah menjadi semacam pesta rakyat. Meskipun sudah jadi semacam pesta rakyat berupa tari japin, arak-arakan, hingga tabu beduk oleh wali kota Semarang, tapi proses ritual pengumuman awal puasa tetap jadi puncak Dukderan. Sebelum acara tabu beduk, biasanya ada karnaval yang diawali pemberangkatan peserta dari balai kota dan berakhir di Masjid Kauman atau Masjid Agung dekat Pasar Johar. Selain bunyi beduk dan meriam itu, di dalam pesta rakyat Dukderan ada juga maskot Dukderan yang dikenal dengan istilah warak ngendog. Warak ngendog adalah sebuah mainan jenis binatang rekaan yang bertubuh kambing dan berkepala naga. Dengan kulit seperti bersisik dibuat dari kertas warna-warni yang terbuat dari kayu, juga dilengkapi beberapa telur rebus sebagai lambang bahwa binatang itu sedang ngendok atau bertelur dalam bahasa Indonesia. Ketika diselenggarakan Dukderan pertama kali, Semarang sedang krisis pangan dan telur merupakan makanan mewah. Nyorong Telurnya Betawi. ada di dalam. Tradisi nyorong merupakan salah satu tradisi masyarakat Betawi menjelang bulan Ramadan. Tradisi ini berupa memberikan makanan atau bahan makanan dari mereka yang lebih muda kepada mereka yang lebih tua. Umumnya masyarakat Betawi meletakkan makanan ataupun bahan makanannya ke dalam rantang untuk kemudian diantarkan kepada kerabat sebagai ajang silaturahmi. Salah satu menu yang sering dimasukkan ke dalam rantang adalah gabus pucung.
Balimau. Oh, beri kepada Balimau adalah jiran-jiran tradisi gitu kan, mandi tapi menggunakan mengikut jeruk umur nipis yang yang berkembang muda di yang kalangan memberi. masyarakat Minangkabau dan biasanya dilakukan pada kawasan tertentu yang memiliki aliran sungai dan tempat pemandian. Diwariskan secara turun-temurun, tradisi ini dipercaya telah berlangsung selama berabad-abad. Latar belakang dari Balimau adalah membersihkan diri secara lahir batin sebelum memasuki bulan Ramadan, sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada zaman dahulu tidak banyak orang yang bisa mandi dengan bersih karena tidak ada sabun. Banyak wilayah kekurangan air, sibuk bekerja dan lain sebagainya. Saat itu pengganti sabun di beberapa wilayah di Minangkabau adalah limau atau jeruk nipis karena bisa melarutkan minyak atau keringat di badan. Oh gitu rupanya. Nyadran. Menarik. Nyadran adalah serangkaian upacara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah. Nyadran berasal dari bahasa Sanskerta srada yang artinya keyakinan. Sedangkan dalam bahasa Jawa, nyadran berasal dari kata sadran yang artinya ruah Syakban. Nyadran sendiri adalah tradisi pembersihan makam oleh masyarakat Jawa, umumnya di pedesaan. Kegiatan yang dilakukan antara lain membersihkan makam leluhur, tabur bunga, dan puncaknya berupa kenduri keselamatan di makam leluhur. Oh, ada kenduri di situ, di makam itu. Wah. Malamang, Sumatera Barat. Malamang salah satu tradisi masyarakat Minang dalam menyambut hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi untuk disuguhkan kepada tamu yang berkunjung ke rumah. Lemang merupakan olahan beras ketan putih yang dipadukan dengan santan lalu dimasak menggunakan bambu sampai matang. Untuk membuat lemang membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih 4-5 jam dibakar menggunakan api sampai matang. Selain dari beras ketan putih, lemang juga ada dari labu yang dikukus lalu diberi santan dan dimasak menggunakan bambu. Oh, di sini ada lemang juga. Kirap dandangan. Cuma itu tradisi dandangan merupakan bagian tradisi yang berasal dari Malaysia, daerah Kudus. Dandangan mungkin dekat diyakini dengan sebagai salah Indonesia, satu kan? tradisi peninggalan Sunan Kudus sejak 450 tahun lalu yang dilakukan untuk menyambut datangnya awal Ramadan. Dulunya pengumuman awal bulan puasa dilakukan oleh Ja'far Shadiq melalui pengeras suara di Menara Kudus sembari diiringi tabuhan beduk masjid yang berbunyi beduk dang dang dang. Itulah yang kemudian kerap disebut dandangan. Asalnya gitu. Mungguhan, Di situ pun ada Jawa beduk Barat. juga kan, Masyarakat makanya. Sunda di Jawa Barat pada umumnya Kalau menyambut kedatangan bulan puasa dengan tradisi kawasan mungguhan. Nusantara bahkan Acara kalau mungguhan terdiri dari peralatan kegiatan kumpul keluarga besar, begitu. sahabat dan teman-teman untuk saling bermaafan sambil menikmati sajian makanan khas. Maksud dari tradisi ini adalah untuk mempersiapkan diri menuju puasa sebulan penuh. Mungguhan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat Sunda dengan caranya masing-masing. Sedapnya makan Salah satu berkongsi. bentuk acara makan bersama yang dalam istilah orang Sunda disebut botram. Jadi kalau zaman dilakukan sekarang sambil masih dilakukan bertamasya, kah? baik di Sebab pegunungan, sawah atau tempat wisata iyalah lainnya. COVID kan. Tradisi pacu jalur. Pacu Harap jalur selepas merupakan COVID sebuah masih tradisi diteruskan yang kan berasal dari tradisi Kabupaten begitu? Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Jalur adalah dari perahu besar Riau. yang dapat memuat 40-50 orang anak pacu. Sedangkan pacu artinya lomba adu cepat. Anak pacu adalah sebutan untuk orang yang mengendarai perahu tradisional tersebut. Jalur dibuat dari sebatang pohon bonio atau Panjang kuliung ya. kuyian dengan panjang 30 meter. Tradisi ini mirip dengan lomba dayung. Tradisi pacu jalur orang tersebut biasanya dilakukan di Sungai Batang Kuantan dengan panjang lintasan mencapai 1 km yang ditandai dengan 6 tiang pancang. Konon pacu jalur telah dilaksanakan sejak abad ke-17. Banyak ritual yang harus dilalui terlebih dahulu untuk membuat jalur yang akan digunakan. Itu apa fungsinya orang di depan tuh? Nah, dia bagaimana begitu, Sobat begitu. Bicara? Apakah di daerah kalian juga ada tradisi Menarik. unik menyambut bulan suci Ramadan? Komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Menarik betul ya. Kebanyakan tradisi yang disenaraikan itu saya tidak pernah tahu. Cuma yang pertama lah. Yang pertama itu
rasanya macam biasa kan, di mana-mana negara Muslim pun kebanyakannya waktu Idul Fitri, Idul Adha akan ada kenduri korban kan. Dia seperti menyantuni bulan Ramadan, meraihkan bulan Ramadan. Dan rupanya di Indonesia ada banyak lagi cara meraihkan bulan Ramadan dan caranya sangat menarik. Yang seperti saya lihat ada blend begitu, blend bercampur dengan budaya di Indonesia kan, budaya asal Indonesia maksud saya. Menarik. Berbeza dan lain daripada yang lain. Terima kasih teman-teman karena menonton video ini bersama saya. Jika kalian ada cadangan lain lagi, cuma terutama sekali mengenai bulan puasa, bulan Ramadan ini, komen saya di bawah dan jangan lupa untuk tekan butang like dan tekan butang subscribe. Jumpa kalian di video seterusnya. Sini dan juga di sini ya. Bye, assalamualaikum. Terima kasih kalian menonton.